Oke, jadi di sini gue bakal bahas soal kuis statistika 1 ya. Kemarin ada dapat soal, bisa dilihat. Soal pertama tuh katanya tanaman kimia memproses polimer dengan target beratnya sekian, kemudian deviasi sekian, terus N yang jumlah sampelnya itu 40, ya kan, terus rata-rata berat molekul rata-rata itu 510 gram. Terus yang ditanyakan probabilitas bersampel acak dari 40 kelompok memiliki berat molekul rata-rata 510 gram per mol atau lebih tinggi. Jadi kan kalau misalnya itu kan diketahui ya, formula acak ini kayak gini nih rumusnya, Z sama X min mu per apa namanya, per varians. Varians tuh varian per akar n gitu. Ya udah, nanti dihitung pakai Excel. Nah, Excelnya jadi dihitung pakai Excel sekian, standar deviasi ini, terus Z nya berarti kan, dan ini kurang ini bagi ini, buat P nya segini. Itu didapat dari sini ya, tabel Z ini yang gue lingkarin. Tuh, kok nggak bisa di zoom ya, bisa anda. Lah, nah, 0,057 kalau yang Z negatif. Z positifnya dengan 0,9945. Probabilitas sampel acaknya dapat kelompok memiliki berat molekul rata-rata 100 gram per mol atau lebih tinggi. Iya, ini dalam persen 0,57%. Kita buat yang soal nomor 1. Terus soal nomor 2 itu diketahui bahwa ada kontaminan merkuri di larga Modbus sampel ikan ya, 53 danau di Florida gitu diambil. Ini sampelnya, terus suruh nyari approximate 95% dari confidence interval on P gitu, on mu. Ya udah, berarti kan kita ini ya apa, soal dulu nih, kita urutin datanya, dapat rata-rata average, terus semua ini jumlahnya sekian, terus standar deviasi ya, standar deviasi aja. Tadi CI nya confidence intervalnya dia minta 95%, berarti alpha yang apa ya, yang bisa dipakai itu 0,05, terus alpha kedua 0,035, Z alpha kedua ya udah 1,96. Karena rumusnya tuh kalau nyari confidence interval bisa kita lihat ya, mu sama dengan X rata-rata tambah plus minus 1,96, yaitu si Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akar N tuh. Terus ini CI nya dapat sekian, mu nya dapat sekian hasil dari perhitungan. Terus kalau misalnya kita lakukan uji Z yang kedua, ini standar deviasinya based on buku ya, kenapa gue juga nggak tahu.
bisa beda standar deviasinya, alfanya sekian, terus ya udah cewek nanti tinggal ngitung gitu. Ya sebenarnya soal kedua ini soal yang pernah dicontohin Pak Jejen di kelas gitu. Terus ini uji T itu segini, kita hitung ya si standar errornya, di value nya yuk hitung. Kenapa 2T? Karena kan eh, kita nggak tahu gitu si data itu ada di mana, ada di kanan atau di kiri, makanya kita eh, menganalisis data di kedua titik, yaitu CI bawah dan CI atas. Ya CI bawah berarti kalau kurang dari, CI atas berarti kalau misalnya lebih dari sama dengan itu berapa. Nah, makanya kenapa T value nya sini 2 gitu, karena yang buat di rows kiri sama rows kanan. Jadi ini rumusnya dikurang kalau CI atas ditambah dia ya, rata-rata ditambah dengan standar error dikali T-value-nya. Kalau yang C bawah rata-rata dikurang standar error dikali T-value-nya, dapat nanti C-nya segini. Nah, untuk jawaban yang ini pastinya mu-nya diantara ini 0,3937 saya 0,65 9 sekitar segitulah untuk kisaran nilai mu-nya yang percobaan dari 2 uji Z dan 1 uji T gitu ya. Ya sekitar segitu kalau dihitung secara manual. Kemarin seperti ini hasilnya gitu. Kalau di nomor 3 itu ini ya hipotesis ya. Jadi yang pertama tuh apakah min lebih dari 10, terus yang kedua itu apakah min tidak sama dengan 7, dan yang ketiga apakah min kurang dari 5. Berarti kalau seperti itu, yang pertama itu H0 kan mu sama dengan 10, H1 itu yang bertolak belakang mu lebih dari 10. Tuh. Nah iya, mu kurang dari 10 ya, dari 10, kurang dari 10 sisi kanan gitu, kurang dari 5 uji satu sisi gitu. Nah, kenapa digunakan uji T? Karena standar deviasinya tidak diketahui dan nilainya tuh hanya jumlah sampelnya tuh kurang dari 30. Jadi untuk perhitungannya digunakan data pada soal sebelumnya, soal kedua. Jadi gue ngambil 27 data ya, dengan rata-rata sekian, standar deviasinya sekian. Jadi kita coba hipotesisnya kalau misalnya mu lebih dari 10, sekian aja mu sekian, alfa dipakai 0,05. Ke ujian nanti dapat pakai rumus ini ya hitungnya. Terus degree of freedom kan berarti iya si n dikurang 1 gitu. T kritiknya sekian, kenapa T in? Karena kan dia di kanan, terus 1 min 0,05 karena kan dia di kanan ya. 0,05 tuh punya yang kiri, 1 min 0,5 berarti itu kalau 0,05 berarti 0,95 itu yang ada di kanan gitu. P value nya sekian, dapat T uji nya, T kritiknya sekian, karena T uji kurang dari T uji itu samakan aja dengan Z uji atau Z kritik ya, uji T dan uji Z. Karena T uji nya kurang dari T kritik maka H0 diterima. Terus ini P value nya juga, karena P value nya lebih besar dari alpha, H0 diterima. Itu buat hipotesis pertama. Terus kalau hipotesis yang kedua, mu nya tidak sama dengan 7, kita hitung sama prosesnya.
Karena dia tidak sama dengan 7, berarti dia T kritiknya T in, maksudnya T inf 2T. Kenapa? Karena kalau tidak sama dengan 7 berarti kita kan nggak tahu gitu nilainya mana yang di kanan atau mana yang di kiri. Oleh karena itu kita harus nguji dua-duanya. Oke, kenapa pakai rumus T inf sekian, terus P value nya sekian, pakai rumus dan harus absolut ya. Ini T uji nya sekian nih. Karena T uji yang lebih besar daripada T kritik, maka H0 ditolak. Terus P value nya itu lebih kecil dari alpha ya, maka H0 juga ditolak. Terus buat hipotesis C, mu nya kurang dari 5. Sama aja, mu nya alpha, T uji nya sekian, terus T kritiknya T inverse ya. T uji nya dapat nanti H0 ditolak, P value nya juga ditolak gitu, karena sesuai dengan aturan seperti ini. Nah, terus nanti ini ada yang salah ya. Aduh, ini harusnya kurang dari ya. Nah, berdasarkan hasil hipotesis bahwa data yang digunakan dari soal kedua, hasil uji yaitu T uji kurang dari H0 yang diterima, value nya juga H0 yang diterima, berarti dengan hipotesis min lebih dari 10 tidak cukup bukti untuk mengklaim min kurang dari 10. H0 nya, H1 nya pasti ditolak gitu. Kemudian yang B, berdasarkan hipotesis bahwa data yang digunakan dari soal kedua dari hasil uji itu T uji lebih besar dari T kritik, H0 ditolak, value ditolak. Dengan hipotesis ini sudah cukup membuktikan bahwa untuk klaim min tidak sama dengan 7, H1 nya diterima dong. Berdasarkan hasil hipotesis kemudian yang ketiga, ini T uji nya lebih dari T kritik, P value lebih kecil, dan hipotesis min kurang dari 5 sudah cukup membuktikan untuk mengklaim min lebih dari 5. Hasilnya kesimpulan untuk nilai mu berkisar antara, jadi nilai mu nya kalau misalnya kita simpulkan karena B dan C benar sementara A itu tidak memenuhi, berarti nilai mu nya tuh dia nilai yang lebih dari 5, lebih dari 5 namun tidak sama dengan 7, berarti kan di kisaran antara 5,1 sampai dengan 5,9 seperti itu. Nah, ini buat yang soal 4. Jadi ada kualitas baterai yang di approximate ya, diperkirakan dengan distribusi normal, standar deviation sekian, terus random sampling sekian, dan X atau rata-rata sekian, dan nul, state dan nul. Berarti kan ini ya H0 dan H1. Berarti benarnya lebih dari 40 jam. Berarti kan H0 ya lebih dari H0 sama dengan 10. H1 nya balikannya, T-mu dari 10, umur baterainya lebih dari 40 jam. Ya udah tinggal dihitung pakai ini, Z sama dengan rata-rata per dikurang mu per standar deviasi dibagi dengan jumlah data atau jumlah sampel dipangkatin 0,5 atau diakarkan. Jadi dapat sekian yang minolnya Z sekian, Z ujinya sekian, dengan hasil Z ujinya lebih kecil dari Z kritik, maka H0 diterima dan P value lebih besar dari alpha, maka H0 juga diterima. Nah, karena H0 diterima, gagal menolak H0 dan P value nya juga lebih dari alpha, H0 diterima, H0. Kesimpulan akhirnya artinya tidak cukup bukti klaim umur baterai lebih panjang dari 40 jam. H1 ditolak karena H0 nya diterima.
gitu. Jadi nggak cukup bukti, nggak cukup data buat membuktikan bahwa klaim yang H1 itu, yaitu baterai bisa bertahan lebih dari 40 jam, itu tidak dapat dibuktikan begitu. Dan ini buat perhitungan yang soal nomor 4 begini ya. Biar nolnya 40, situ ujinya kayak biasa, ngikutin set kritiknya. Berarti norm S in 1 min ini, karena kan uji dia uji sisi kanan ya, sisi kirinya 0,05, berarti sisi kanannya 1 dikurang 0,5 gitu. Oke. Terus p value nya ini ya, 1 dikurang z uji, 6 dari z uji, p value sekian, terus z uji sekian, H0 ya, ini buat fungsinya, terus buat H0 nya kalau misalnya emang ternyata itu apa namanya, ini loh, yang 28 tuh berarti ya ini p value lebih besar dari alpha, H0 diterima, kalau salah H0 ditolak begitu. Kita aja buat soal nomor 3 juga sama ya, seperti ini caranya. P value teologi sih. Nah seperti ini, itu sebenarnya sama aja gitu. Begitu, jadi buat soal nomor 1 sampai 4 statistik seperti itu pembahasannya. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti boleh dipertanyakan. Semoga bisa dimengerti penjelasannya, kurang lebih mohon maaf. Jika ada saran atau masukan dipersilakan. Terima kasih.